Halo semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti biasa nih, sebelum masuk ke ceritanya, Mimin mau ingatin buat kalian untuk tekan tombol subscribe. Dan tekan tombol loncengnya terlebih dahulu, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini ya. Selagi nonton, bisa kalian sempatkan tekan tombol like dan tinggalkan komen kalian di bawah, biar makin rame video kita yang satu ini. Dan bagi kalian yang ingin traktir Mimin Kopi Golda, linknya bisa kalian cek di deskripsi ya. Juga kalian yang belum sempat nonton video part sebelumnya, kalian bisa cari di channel List of Comic maupun di channel Nesan Manhwa. Disclaimer, untuk para subscriber channel Storytime, cerita ini hanya karya fiksi. Segala tindakan yang ada dalam ceritanya hanyalah imajinasi semata. Kami tegaskan bahwa video ini tidak bermaksud mendorong atau mempromosikan tindakan kekerasan dan tindakan berbahaya apapun. Dimohon untuk kalian dapat memahaminya dengan baik. Tanpa menunda dan banyak basa-basi, langsung masuk ke ceritanya. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Tuan Yu merasakan adanya orang yang memiliki tubuh asli 9 yang. Cahaya hitam melintas di wajahnya, dan matanya meledak dengan rasa kejam yang kuat. Dia mengatakan, ia tidak percaya bahwa 1000 tahun kemudian, Divine Body semacam ini akan muncul lagi. Apakah benar-benar tidak ada cara bagi kliennya untuk bangkit kembali? Ekspresi Shen Feng juga tidak bagus. Dia mengatakan dengan suara yang dalam. Auranya datang dari tim ke-8 kelompok dagang pemula. Mungkinkah itu kapten baru? Tuan Yu mengatakan tidak apa-apa jika pemilik Divine Body itu adalah laki-laki. Dia tidak akan bisa berlatih teknik sejati 9 yang dari istana Shenxiao. Namun jika itu adalah seorang wanita, kata-katanya terhenti, niat menghabisi yang dingin keluar dari matanya. Dia berteriak, mereka harus menghabisinya. Pada saat yang sama, di markas besar kelompok dagang Heavy Rain, beberapa kultivator sedang mengadakan pertemuan darurat. Seorang pria tampaknya sangat meremehkan suasana tegang. Dia adalah Wu Wei. Dia mengatakan, tidak ada berita dari Demon Plain. Ia pikir masalah kelompok dagang pemula di barat kota hanyalah tipuan untuk membingungkan mereka dan membuat mereka panik. Jika Kaisar Muda Haulian benar-benar menembus ranah Martial Sovereign, mengapa mereka perlu melakukan ini? Mereka bisa datang langsung. Yang lain adalah Zhang Feng. Dia membenarkan apa yang dikatakan oleh Wu Wei. Zhang Feng mengatakan, mereka harus berhati-hati. Bisakah masalah di barat kota dilihat sebagai sinyal? Sebelum ini tidak peduli berapa banyak mereka menekan kelompok dagang pemula. Kelompok dagang pemula hanya bertahan dan terus-menerus mengecilkan jangkauan aktivitas mereka. Namun, sejak Hailin kembali ke kota, mereka menjadi sombong dan menghabisi ahli dari kelompok dagang lain. Keberadaan Ye Xin tidak diketahui, dan Zhou Yu telah ditangkap. Sekarang mereka bahkan mengadakan pertemuan. Sepertinya mereka tiba-tiba mendapatkan banyak kepercayaan diri. Jika itu hanya pengalihan, tidak akan butuh waktu lama untuk melihatnya. Ia hanya khawatir mereka benar-benar menemukan kartu traf yang bisa melawan kelompok dagang lain tanpa Haulian Shangwang. Wu Wei menimpali, jika memang ada hal seperti itu, seharusnya mereka tidak akan menjadi penakut selama ini, kecuali jika Hailin membawa kembali sesuatu. Tapi sejauh yang ia tahu, kelompok dagang pemula sudah sangat beruntung bisa kembali ke hutan Jingke. Di Demon Plain, kelompok dagang pemula disergap oleh kelompok dagang kerangka beberapa kali. Shen Feng dan yang lainnya telah mengirim orang kepada kelompok dagang pemula dan membuat kesepakatan dengan mereka. Tapi mereka bahkan meremehkan kelompok dagang lain. Setelah kelompok dagang pemula dimusnahkan, ia pastikan akan melenyapkan yang lain. Zhang Feng meminta untuk Wu Wei tidak meremehkan Shen Feng. Selain itu, asal-usul kelompok dagang kerangka itu agak misterius. Mereka telah menyelidiki selama bertahun-tahun, tapi mereka masih tidak dapat menemukan apapun. Ia pikir mereka perlu sedikit mengubah rencana yang akan mereka jalankan. Dari mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka untuk mengamati mereka, Wu Wei memaki Zhang Feng yang terlalu berhati-hati. Komandan resimen telah membawa ketiga tetua ke dataran iblis untuk melacak Shangwang Haulian. Kemungkinan dia kembali sangat kecil, apalagi maju ke Martial Sovereign. Menurut pendapatnya, mereka harus memanfaatkan masalah ini untuk memusnahkan kelompok dagang pemula dalam satu gerakan dan mengambil alih wilayah mereka. Lalu saat pemimpin kembali, mereka akan menyerang kelompok dagang kerangka dan menyatukan hutan. Zhang Feng mencibir bahwa Wu Wei terlalu muda.
Jika sesederhana itu, hutan tidak akan mengalami kekacauan selama bertahun-tahun. Perhatian adalah induk dari keselamatan. Wu Wei tidak boleh bertindak gegabah. Pria lainnya membenarkan apa yang dikatakan Zhang Feng. Terlebih lagi, orang-orang di barat kota memiliki aturan bahwa tidak ada kekuatan yang diizinkan untuk mengirim seseorang yang berada di atas Martial Lord. Dalam hal kekuatan, kelompok dagang pemula memiliki keuntungan. Wu Wei berdiri dengan ketidakpuasan menendang meja berteriak, karena mereka telah memutuskan untuk menjadi pengecut. Mengapa mereka masih membuka mulut untuk mengadakan pertemuan seperti sampah ini? Wu Wei pergi meninggalkan ruangan dan berteriak, ia akan pergi sendiri. Berpindah di bawah tanah kelompok dagang pemula. Yun Xiao terlihat tengah mengitari sebuah formasi yang tergambar di atas sebuah tanah. Dia ditemani oleh seorang yang bernama Liu. Liu menjelaskan pada Yun Xiao, formasi ini dibentuk oleh seorang master formasi yang telah disewa oleh Komandan Hao Lian dengan begitu banyak uang. Jika Yun Xiao ingin turun, ia khawatir itu akan sulit. Saat itu, Liu mencuri pandang ke arah Yun Xiao dengan bergumam di dalam hatinya. Dia tidak mengerti bagaimana pemuda seperti itu bisa dipromosikan menjadi pemimpin tim ke-8. 8 tim dari kelompok dagang pemula dipimpin oleh seorang yang berada di ranah Martial Emperor. Beberapa dari mereka bahkan berada di puncak ranah Martial Emperor dan bisa melangkah ke ranah Martial Supreme kapan saja. Semua orang di kelompok dagang pemula yakin kemunculan tiba-tiba seorang pemuda Martial King menjadi pemimpin pasti memiliki sesuatu. Liu mengingat apa yang dikatakan Zhou Xiang bahwa dirinya harus mengikuti perintah dari Yun Xiao. Saat itu, Liu menjelaskan lagi. Setelah formasi dibentuk, Komandan Hao Lian secara pribadi turun untuk menguji kekuatannya. Dia kembali tanpa hasil dan tidak bisa memecahkan formasinya. Namun Yun Xiao meminta untuk Liu diam. Yun Xiao menempelkan telinganya di formasi itu dan mulai mempelajarinya dengan cermat. Itu membentang hingga radius 100 meter, dan garisnya sangat megah. Yang chip positif di bawah terus diserap, mengembun menjadi kekuatan besar dan mengalir ke tanah. Yun Xiao tiba-tiba mengatakan. Saat itu, ia menyuruh Hao Lian untuk mempelajari formasi dengan benar, tapi dia menolak. Sekarang Hao Lian harus membayar banyak uang untuk mempekerjakan orang untuk membuat formasi. Hao Lian benar-benar membuatnya malu. Liu terkejut tidak mengatakan apapun. Liu mendekati Yun Xiao dan menanyakan apakah menemukannya. Yun Xiao bangkit dan mengatakan sepertinya di sana. Liu terus-menerus menanyakan ada apa, tapi Yun Xiao tidak peduli. Dia bertepuk tangan dengan antusias mengatakan, seharusnya ada sesuatu di bawah sana, bukan? Liu berteriak, jika orang datang padanya berarti perampok makam akan datang juga. Yun Xiao tidak peduli dan hanya mengatakan, ia akan menghancurkan formasinya. Liu yang mendengarnya penasaran, apakah Yun Xiao baru saja mengatakan tentang menghancurkan formasi? Saat itu, Yun Xiao menggerakkan tangannya dan karakter seperti kecebong emas muncul. Itu mengitari tubuhnya dan terus tumbuh. Itu berkedip di atas formasi dan jatuh. Liu yang melihatnya bergumam. Zaman sekarang orang muda selalu seperti itu, arogan. Dan apakah Yun Xiao arogan karena merupakan anak haram dari Komandan Hao Lian? Apakah Yun Xiao tahu berapa hari dan malam yang dihabiskan master formasi untuk membuat formasi itu? Itu tidak akan mudah dihancurkan. Tapi segera setelah formasi bersentuhan dengan karakter seperti kecebong emas, suara dengungan segera mereda, dan sebagian besar cahaya menghilang. Yun Xiao juga menarik kembali cahaya putih di sekelilingnya dan mulai mengucapkan mantra untuk menghancurkan formasi di bawah tekanan, terus-menerus dari seni spiritual. Formasi yang mempesona mulai menjadi redup dan tidak stabil. Cahaya menjadi semakin lemah dan semakin lemah, seolah-olah akan padam kapan saja. Mulut Liu terbuka lebar, yang kemudian beberapa saat formasi itu tiba-tiba sirna dan menghilang dari sana. Liu benar-benar terkejut karena formasi di bawah kakinya telah menghilang sepenuhnya, seolah tidak ada apapun di sana. Liu kini benar-benar terkejut. Dia menganga dan matanya hampir keluar dari rongganya ketika berteriak untuk Yun Xiao mengembalikan formasinya. Bagaimana formasi itu hilang? Tidak mungkin, bukan? Liu sangat terkejut hingga dia berkeringat dingin dan bahkan menangis. Dia buru-buru berteriak bahwa formasi itu adalah dasar dari tim ke-8 mereka. Alasan mereka berada di barat kota juga karena formasi itu. Jika rusak, itu akan mempengaruhi pemurnian dan kultivasi setiap master alkemis. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Yun Xiao seolah tidak peduli dengan itu. Yun Xiao memberinya tatapan acuh tak acuh dan mengatakan,
Ia hanya membatalkan untuk sementara, bukan berarti ia akan menghancurkannya. Ia akan segera membalikannya. Kepala Liu seolah kosong. Dia tidak bisa memproses apa yang Yun Xiao katakan. Dia benar-benar korslet saat ini. Yun Xiao mengeluarkan pedang bayangan ungu mengatakan, sebenarnya ada lapisan lain di bawah yang menyegel indera ilahinya. Itu sangat menarik. Yun Xiao mengaktifkan pedangnya itu dan berputar seperti mesin bor. Yun Xiao bersiap untuk menggali tanah menggunakan pedang bayangan ungu yang merupakan senjata Suan tingkat 9. Naga iblis berteriak memaki Yun Xiao. Yun Xiao benar-benar tidak menghormatinya. Naga iblis mengeluarkan serangkaian raungan, dan Chi iblis terus-menerus dipancarkan dari pedang. Bayangan naga berkedip, menunjukkan ketidakpuasan yang ekstrim. Bagaimana bisa pedang tingkat 9 yang sulit untuk dibuat, digunakan untuk menggali tanah? Sungguh ironi. Saat itu Yun Xiao berteriak mengatakan, ia baru saja menyadari bahwa ia telah menghabiskan setengah hidupnya di jalan pedang yang salah. Ia telah berkelana di benua Tianwu dan mengklaim bahwa jalan pedangnya adalah yang tak tertandingi. Tapi ia menyadari bahwa naga iblis ternyata memiliki fungsi lain selain untuk menghabisi, yaitu untuk menggali tanah. Naga iblis berteriak memaki akan menghabisi Yun Xiao. Yun Xiao menimpali naga iblis tidak merasakan sakit, mengapa harus berteriak? Naga iblis terus protes, namun Yun Xiao tidak menghiraukannya. Sedangkan Liu bingung dengan siapa Yun Xiao berbicara. Liu bergumam ngeri saat dia menatap pedang di tangan Yun Xiao dengan ketakutan di matanya. Esensi senjata dan kekuatan iblis telah mengejutkannya. Dan kekuatan yang menembus jiwanya telah menguras cairan merahnya dan membuatnya ketakutan. Dan itu digunakan untuk mengubur tanah. Setelah beberapa saat pada akhirnya Yun Xiao selesai menggali tanah dan membuat lubang di bawahnya. Sedangkan naga iblis meringkuk menangis. Dia mengutuk Yun Xiao dengan segala kutukan yang dia tahu. Sedangkan Liu tidak percaya di sana benar-benar ada sebuah makam. Yun Xiao menimpali itu bukan makam kuno. Dengan adanya energi panas di sana, ia curiga bahwa itu adalah Fire Dragonstone di bawah sana. Liu tentu terkejut. Dia melihat ke bawah dan merasakan panas tidak terkira. Yun Xiao meneruskan, yang Qi di sini sangat melimpah, sehingga tidak ditinggalkan setelah digali. Selain itu, dengan yang Qi yang melimpah, tidak perlu membentuk formasi besar untuk menyegelnya. Naga iblis telah kembali seperti biasa mengatakan, meskipun itu yang Qi paling banyak di dunia, ada sesuatu yang aneh tentangnya. Yun Xiao menimpali, dan yang anehnya adalah indera ilahinya telah diblokir oleh sesuatu. Itu sepertinya mereka bisa mengetahui jika melihat ke bawah. Yun Xiao melompat turun tanpa menghiraukan Liu di sampingnya yang menanyakan mengapa. Yun Xiao di bawah berteriak pada Liu untuk menjaga gerbang. Jangan biarkan siapapun masuk. Liu hanya berteriak mengerti. Pada saat yang sama, Guru Luo yang sedang berkultivasi di ruang rahasia tiba-tiba membuka matanya, dan fenomena aneh dari tubuh dewanya menghilang. Dia heran mengapa itu menjadi begitu padat. Dia terkejut sekaligus senang. Dia merasakan Qi sejatinya melonjak di sekujur tubuhnya. Di bawah lingkungan seperti itu dia tumbuh dengan pesat, menembus 1 bintang secara langsung, dan masih terus meningkat. Dia bergumam. Masternya pernah mengatakan bahwa kemajuan metode kultivasi Qi sejati 9 yang sangat lambat. Tapi ini adalah salah satu metode kultivasi paling kuat di dunia, dan hanya sedikit yang dapat menandinginya di tingkat yang sama. Ia harus meningkatkan dengan cepat agar ia tidak menjadi beban bagi Yun Xiao. Suatu hari nanti, ia ingin menjadi eksistensi sekuat master dan bisa menemani di sisi Yun Xiao. Dia sekali lagi memasuki kondisi meditasi. Kultivasi barusan telah memberinya keadaan yang sangat indah, seolah-olah dia telah menyatu dengan langit dan bumi, benar-benar melupakan dirinya sendiri. Kembali pada Liu dan timnya yang tengah berjaga. Mereka membicarakan Yun Xiao saat itu. Mereka membicarakan senjata Yun Xiao merupakan senjata tingkat 9. Tapi mereka tidak percaya bagaimana seorang bocah seperti itu mampu mengendalikannya. Namun demikian, menurut mereka Yun Xiao itu sangat misterius dan memberikan seorang perasaan yang aneh pula. Liu memberi mereka saran untuk kedepannya. Mereka harus bersikap baik dan patuh. Bahkan wakil Kapten Zhou Xiang saja menghormati Yun Xiao. Saat mereka tengah mengobrol, bayangan gelap muncul dan itu melewati mereka tanpa diketahui. Sosok yang tidak diketahui telah menyusup, dan itu tiba di tempat di mana lubang yang digali oleh Yun Xiao. Sosok hitam itu semakin lama memadat, dan menjadi sosok yang tidak lain adalah Tuan Yu. Dia mengatakan,
Dragon Yang Qi yang begitu kuat. Tidak heran tubuh 9 yang akan memilih untuk berkultivasi di tempat seperti itu. Memang upaya 2 kali lipat dengan setengah hasil, tapi tidak peduli siapa orang itu harus binasa jika memiliki tubuh 9 yang. Dia berubah menjadi cahaya hitam dan juga masuk ke dalam lubang. Di dalam lubang itu, lebih tepatnya gua, Yun Xiao telah melakukan perjalanan selama lebih dari 1 jam. Tetapi dia tidak dapat mengingat berapa banyak terowongan yang telah dia lewati. Karena dia tidak bisa menyebarkan indera ilahinya, dia harus kembali ke tempatnya semula ketika dia menemui banyak jalan buntu. Setelah lama menggali, akhirnya dia melihat bahwa terowongan itu semakin lebar. Dia akhirnya bisa berjalan tegak. Dan berbagai pemandangan di depannya juga perlahan menjadi lebih luas. Yun Xiao berjalan tiba-tiba mendengar suara aneh dan menanyakan, suara apakah yang dia dengar? Apakah itu suara air? Itu seperti gua bawah tanah yang besar, dan dengan air yang melewatinya. Itu bisa membentuk lingkungan yang mandiri. Yun Xiao kini berlari dan bergumam. Yang Qi datang dari depan. Ia ingin melihat benda suci seperti apa itu. Saat melewati lorong-lorong itu, Yun Xiao juga mendapati adanya skeleton milik seseorang. Yun Xiao yakin itu adalah skeleton yang dulunya adalah seorang master. Yun Xiao menebak bahwa tempat itu bukanlah tempat biasa. Yun Xiao menjadi lebih waspada. Dia mengira itu hanya Fire Dragon Knight. Tapi sekarang sepertinya tidak sesederhana yang dibayangkan. Diperkirakan tambang telah sampai ke tempat ini, dan banyak hal telah terjadi. Pada akhirnya, itu telah ditinggalkan. Adapun formasi yang telah dibuat oleh Kaisar Haulian, itu mungkin bukan untuk menyerap Yang Qi, tapi untuk menekan tempat ini. Setelah terbang agak jauh, tanah mulai menunjukkan tanda-tanda buatan manusia. Itu seperti sungai yang membuka celah di tanah. Tetapi bagian dalamnya sudah lama mengering. Itu seperti naga panjang yang mengarah ke kejauhan. Gelombang Yang Qi mengalir di dalamnya, seolah-olah itu adalah jasmani, dan itu akan menyebar dari waktu ke waktu. Akhirnya mereka mencapai ujung celah. Itu adalah formasi yang sangat besar. Di tengah formasi ada bola transparan. Samar-samar seseorang dapat melihat bayangan sesuatu di dalamnya. Yun Xiao terkejut dan berteriak, apakah itu adalah formasi pengorbanan iblis? Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Ultimate dari Segala Usia part ke-183. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana.